Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca saat ini sedang buruk. Rute penerbangan semua ditutup. Opsi kita terbatas. Hanya ada satu pilihan, yakni mau tidak mau kita harus mengambil jalur darat. Tutur Riyandi yang biasa dipanggil Bang Rian oleh kami. Beliau memang lebih tua, jadi sudah sepantasnya dipanggil Abang. Hehehe. Seberapa jauh jarak Palembang ke Kerinci? Tanyaku yang memang belum pernah mendaki ke puncak gunung tertinggi di Sumatera ini. Jarak darat dari Palembang ke Terminal Sungai Penuh, Provinsi Jambi adalah 566,2 km. Waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 14-15 jam. Tidak hanya jaraknya yang jauh, kita juga harus menyiapkan dana sekitar 1,2 juta untuk tiket pulang pergi naik bus, uang saku, belanja perlengkapan logistik dan administrasi. Untuk sewa jasa porter jangan dipikirkan. Saya punya kenalan di sana dan kita bisa bermalam di rumahnya. Jelas Bang Rian. Kalau saya siap, entahlah dengan Diego, ujarku seraya menoleh ke arahnya. Jika itu adalah jalan satu-satunya, saya juga siap on the way ke Gunung Kerinci, ujar Diego penuh semangat. Kami bertiga akhirnya sepakat menuju Kerinci melewati jalur darat. Apa boleh buat, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa menggapai puncak Kerinci. Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan masuk dalam 7 gunung tertinggi di Indonesia. Memiliki ketinggian 3.805 mdpl menjadikannya gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara. Tidaklah heran jika Kerinci menjadi destinasi favorit para pendaki, termasuk aku dan kawan-kawan. Gunung Kerinci sendiri terletak di perbatasan Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, di pegunungan Bukit Barisan. Banyak kawan-kawan yang pernah ke sana bercerita. Kata mereka, di balik kegagahan dan keindahannya, Gunung Kerinci banyak menyimpan kisah-kisah mistis, bahkan terbilang di luar nalar yang tak pernah terungkap kebenarannya. Entah itu semua mitos atau memang fakta. Biarkan kisah-kisah itu tersimpan rapi di sana agar menjadi daya tarik tersendiri. 3 hari kemudian, waktu yang dinantikan tiba. Tepatnya pada hari Selasa pagi jam 9. Kami berangkat dari Palembang menuju Terminal Sungai Penuh. Di sana kami sudah ditunggu oleh Oze dan Yuda di kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Yuda dan Oze sudah lama berteman dengan Bang Rian. Mereka bertiga sudah pernah mendaki ke Gunung Kerinci sekitar 4 tahun silam. Sudah jelas keadaan dulu dan sekarang pastilah berbeda. Di perjalanan, Bang Rian tidak henti-hentinya memberi kabar kepada Onze ataupun Yuda. Meskipun sudah pernah mendaki ke Gunung Kerinci, tapi perjalanan naik bus dari Palembang ke Jambi adalah pengalaman pertama Bang Rian. Makanya dia tidak henti-hentinya berkabar kepada Ozi dan Yuda. Takut kesasaran mungkin. Tidak banyak memang pertemuan kami kala menempuh perjalanan panjang menuju Jambi. Namanya juga naik bus. Waktu lebih banyak digunakan untuk tidur ketimbang terjaga. Apalagi diestimasikan bahwa kami akan sampai di Terminal Sungai Penuh di kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi pada hari Rabu sekitar jam 11 malam. Oh ya, bagi yang belum tahu, kota Jambi adalah salah satu provinsi yang berada di tengah Pulau Sumatera. Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi yang memiliki 9 kota dengan luas lahan sekitar 205,4 km persegi. Berdasarkan topografi, kota Jambi dibelah menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan selatan. Hal tersebut dikarenakan terpisah oleh Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Bagian selatan merupakan bagian terbesar kota Jambi, di mana di area ini memiliki setidaknya 5 anak sungai Batanghari. Kota Jambi yang terkenal dengan budaya Melayunya ini
ternyata menyimpan segudang cerita sejarah yang tak kalah menariknya. Dari kisah asal-muasal penamaan kota sampai kisah-kisah para legenda. Tidak heran jika banyak cerita Nusantara berdasar dari kota ini. Terlepas dari itu semua, kota Jambi terkenal dengan motonya, Tanah Pilih Pesaku Betuah, di mana moto tersebut memiliki makna bahwa kota Jambi berasal dari tanah yang dipilih oleh Raja Jambi untuk dijadikan pusat pemerintah Kerajaan Melayu Jambi. Sekitar 15 jam perjalanan yang lumayan melelahkan. Akhirnya kami sampai di Terminal Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kami disambut oleh dua orang pria, yang satu berperawakan tinggi sedang, yang satunya lagi berewokan dengan rambut gondrong sebahu. Bang Rian memperkenalkan aku dan Diego kepada kedua orang itu. Ternyata yang tinggi sedang bernama Yuda, sedangkan yang gondrong dan berewokan bernama Ozi. Sultan, ujarku memperkenalkan diri. Wah, konglomerat nih. Candaan Yuda membuat perkenalan kami tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi akrab. Saya memang sering dikatakan orang-orang seperti itu. Ya, saya aminkan saja, kataku sembari melepas tangan yang tadinya tengah berjabat. Nama adalah bagian dari doa orang tua. Mungkin beliau berharap kelak kamu menjadi sesosok seperti Sultan Mahmud Badarudin yang terkenal arif dan bijaksana, sambung Ozi. Amin. Hampir semua dari kami mengaminkan ucapan Ozi. Setelah berkenalan satu sama lain, berhubung saat ini waktu dini hari, kami memutuskan mengopi santai dulu, sembari menunggu mobil travel datang. Dari penjelasan Yuda, ternyata setelah sampai di terminal, kami harus naik travel sekitar 1 jam 30 menit lagi untuk sampai di desanya. Perjalanan panjang yang melelahkan, tapi tak mengapa, semua itu akan terbayarkan jika kita sudah berada di puncak Kerinci. Sembari menunggu, Ozi bercerita, ternyata Gunung Kerinci sedang tidak baik-baik saja. Beberapa hari terakhir ini sedang batuk-batuk, dan ini harus menjadi bahan pertimbangan kami. Kalau sampai terjadi letusan, sebaiknya kami mengurungkan niat saja. Meskipun berat, aku, Bang Rian dan Diego harus setuju. Beginilah kalau minimnya informasi. Tapi ya sudahlah, jadikan semua itu pelajaran saja. Titip pesan buat teman-teman yang ingin mendaki atau berencana berpergian ke suatu tempat. Alangkah baiknya jika mencari informasi terlebih dahulu, jangan seperti kami, kecewa di dalam kelelahan. Gimana kalau begini saja? Sementara menunggu Kerinci membaik, kita mendaki ke Gunung Tujuh aja, ujar Onze memberikan usulan. Aku dan Diego yang pernah mendengar kisah tentang Gunung Tujuh itu, kata orang di baliknya terdapat danau yang cantik dan indah, dikelilingi oleh 7 gunung. Para pendaki dari Pulau Jawa menamainya Ranu Kumbolonya Pulau Sumatera. Usulan Ozi membuat kami tertarik. Bagaimana tidak, membayangkan sebuah pulau di atas ketinggian, apalagi dikelilingi oleh 7 gunung. Rasanya imajinasiku tidak cukup liar untuk merangkai keindahannya dalam guratan aksara. Ide bagus tuh, Diego nampak semangat. Di antara kami berlima, memang sudah lama dia penasaran dengan Danau 7 di Gunung 7 itu. Sembari asik mengobrol sembari menyeruput kopi hangat, tiba-tiba seorang pria parubaya lusuh menghampiri kami yang tengah mengopi di sebuah warung kecil di sekitaran terminal. Kalian mau mendaki ke Gunung Kerinci? Tanya pria parubaya itu. Keren, Bapak bisa tahu kemana kami akan pergi, celetuk Diego sambil mengacungkan 2 jempol. Diego memang suka bercanda. Terkadang lupa menghormati bahwa orang yang sedang berbicara dengannya memiliki usia yang lebih tua. Aku memberikan isyarat kepada Diego agar menjaga sikap terhadap orang yang lebih tua sebelum menjawab pertanyaan pria baya itu. Iya Pak, saya dan kawan-kawan memang rencana ingin mendaki Gunung Kerinci, tapi katanya saat ini Kerinci sedang erosi. Urungkan niat itu anak muda, uhang pandak,
akan mengambil salah satu dari kalian untuk menjadi abdi setianya," ujar pria parubaya itu dengan ekspresi mata melotot. Sepertinya dia sedang menakut-nakuti kami. "Sudah, jangan didengar. Bapak itu orang gila," ujar Oze. Penampilan pria parubaya itu nampak lusuh dan kumal. Sepintas memang seperti orang gila. "Apa itu Uhang Panda?" tanyaku penasaran. Uhang Panda artinya orang pendek, tingginya sekitar 80 cm. Tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu lebat dan wajahnya seperti kera, jelas Yuda. Sudah, itu kisah mitos. Lagi pula, masa kalian percaya begitu saja sama orang gila?" tegas Oze. Aku mengamati pria parubaya itu dari kejauhan. Memang dia nampak seperti orang gila. Kadang bicara sendiri, tertawa, sesekali juga ekspresinya nampak begitu sedih. "Nah, itu mobilnya datang," ujar Yuda membuyarkan lamunanku. Sekitar hampir 1 jam menunggu di warung kopi terminal Sungai Penuh. Tepatnya pukul 1 malam, mobil travel yang ditunggu akhirnya tiba. Kami segera packing semua barang-barang, lalu kemudian masuk ke mobil menuju Desa Kesiktuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Tujuan kami selanjutnya ke rumah Yuda untuk beristirahat sejenak, memanjahkan tubuh yang kelelahan karena sehabis menempuh perjalanan jauh. Sekitar 30 menit perjalanan, hawa dingin pegunungan sudah mulai terasa. Di sepanjang perjalanan menuju Desa Kesiktuo, kami disajikan pemandangan perkebunan teh yang berbaris rapi di kiri dan kanan jalan. Dedaunan teh yang segar karena disiram tetesan embun pagi membuat jiwa terasa lebihnya menyatu dengan alam. Nuansa asri pedesaan memang tidak pernah bohong akan keindahannya. Sungguh sangat disayangkan, kami kali ini kurang beruntung. Keindahan dan kecantikan bumi sakti alam Kerinci tidak dapat kami saksikan dengan leluasa. Posisinya di malam hari, apalagi saat kami memasuki Kecamatan Kayu Aro, hujan turun dengan derasnya. Alhasil, kaca jendela mobil mengembun, sehingga pandangan mata tidak bisa menembusnya. Di sepanjang perjalanan, walau ditemani hujan deras, kami disaksikan alunan musik jedak-jeduk yang memekahkan telinga. Secara pribadi, sebenarnya aku sedikit keberatan bila harus mendengar musik dengan volume yang lebih tinggi. Jarak tempuh dari terminal Sungai Penuh ke Kecamatan Kayu Aro sekitar 1 jam 30 menit. Jika tidak bisa menikmati keindahan perkebunan teh, setidaknya kami bisa memanfaatkannya dengan beristirahat. Saat mulai memasuki Desa Kesiktuo, jalanan yang tadinya didominasi oleh aspal kini berubah. Kami bahkan tidak bisa duduk dengan tenang akibat aspal pecah yang berlubang. Kasihan Oze, kepalanya sampai terbentur atap mobil. Kami tidak ubahnya seperti kapal terombang-ambing di tengah samudra. Tapi kata Oze, mereka sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Aku hanya berharap semoga tidak mabuk dan muntah. Jika itu terjadi, mereka pasti akan meledekku habis-habisan. Sungguh memalukan. Ternyata ledekan itu hanyalah sebuah pemikiran yang terlintas di dalam kepala saja. Nyatanya apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. "Itu rumah saya," kata Oze sembari menunjuk ke arah rumah beton berwarna krem. "Dan sebelahnya rumah orang tua saya," sambung Yuda. "Oh, jadi kalian tetanggaan ya? Asik dong. Saya bisa berpindah-pindah tempat tanpa harus membawa barang-barang. Kan tinggal lompat saja, hehehe," timpal Diego dengan tawa yang menjengkelkan. Seolah tidak ingin mematahkan keinginan Diego, Oze dan Yuda mengiyakan ucapan Diego barusan. Meskipun Diego sering menyebalkan, sebenarnya dia adalah orang yang paling pandai mencairkan suasana. Seperti beberapa waktu lalu saat kami mendaki ke Gunung Dempo di pagar alam, dia selalu mendapatkan kesempatan untuk membuat kami tertawa riang. Karakteristik itulah yang membuatnya tak terpisahkan dari tim pendakian kami. "Mak, anakmu datang!" teriak Diego tak kalah melihat kedua orang tua Yuda yang telah berdiri di depan pintu untuk menyambut kedatangan kami.
Dengan sifatnya itu, Diego berhasil mendapatkan tempat di hati kedua orang tua Yuda. Bang Rian hanya menggelengkan kepala melihat aksi Diego berlari menghampiri orang tua Yuda seperti seorang anak yang telah lama merindukan kedua orang tuanya. "Assalamualaikum," salamku tak kalah ingin masuk ke rumah Yuda. "Wassalamualaikum," menjawab kedua orang tua Yuda. "Mari masuk, nak," ajak ayah Yuda yang ternyata bernama Cik Aziz. Oleh warga sekitar, beliau dipanggil dengan sebutan Pak Cek. Biar lebih akrab, aku dan kawan-kawan juga memanggil dengan sebutan Pak Cek. Pak Cek masih tampak kuat walaupun usianya sudah 78 tahun. Wajahnya bersih, di kepalanya terdapat kopiah putih, hampir semua rambutnya juga memutih. Dia nampak bugar, dibalut baju putih dan bawahan sarung. Mungkin beliau sehabis melaksanakan salat di sepertiga malam. Sudah dapat ditebak bahwa Pak C ini adalah salah satu hamba Allah yang rajin beribadah. Di sebelah Pak C ada Pak Nurul, orang tuanya Oze. Keduanya bak pinang dibelah dua. Wajar saja karena mereka kembar. Pantaslah rumah mereka bersebelahan. Ternyata kakak adik. Dari sana kami tahu rupanya Yuda dan Oze adalah saudara sepupu. Kami disambut hangat oleh keluarga Yuda dan Oze. Pembicaraan pun dimulai oleh Pak Cek dengan pertanyaan ringan seputaran pendakian. Ternyata baik Pak Cek ataupun Pak Nur dulunya berprofesi sebagai porter di Gunung Kerinci. Tugas itu pula yang sekarang dimandatkan kepada Oze dan Yuda. Keputusan Bang Rian sudah sangat tepat memperkenalkan aku dan Diego pada keluarga ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Gunung Kerinci. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Cek dan Pak Nur, berhubung hujan tak kunjung reda, kami akhirnya memutuskan untuk beristirahat saja. Suasana dingin di kaki gunung berhasil membuat peristirahatan kami terasa sangat nyaman. Alhasil, rencana bangun pagi hanyalah sebuah wacana semata. Keesokan harinya sekitar jam 9 pagi, aku kembali mengobrol dengan Pak Cek di teras rumah sembari memandang kegagahan Gunung Kerinci. Pembicaraan kami masih dalam tema yang sama, yakni seputar pendakian. Kalau boleh tahu, pengalaman apa yang tak terlupakan saat Pak Cek berprofesi sebagai porter? Tanyaku padanya. Pak Cek menghela napas berat. Sepertinya dia akan bercerita tentang pendakian tersulit atau bahkan kisah mengerikan selama ia menjadi porter Gunung Kerinci. Dahulu ada 4 orang pendaki dari Jakarta, yang kebetulan waktu itu saya satu paket dengan Nur. Pada saat mendaki, semua normal-normal saja. Hingga pada saat berselebrasi di puncak, kami diserang kabut tebal. Pandangan mata menjadi sangat terbatas. Saya memberi saran agar segera turun dari puncak. Anehnya, saat sampai di shelter 3, tak satu pun di antara kami yang kala itu tinggal berempat menyadari bahwasanya 2 orang di antara kami berenam terpisah dari rombongan. Entah apa yang terjadi pada mereka. Walaupun pencarian telah dibantu oleh tim SAR, TNI, pemerintah dan warga setempat, bahkan helikopter dan kemeradon diterbangkan, mereka masih juga tidak ditemukan. Pencarian itu memakan waktu selama 15 hari. Secara logika, jelas mereka sudah tidak bisa bertahan dalam kurun waktu tersebut. Yang pertama, keduanya tidak memiliki logistik, hanya membawa air minum dalam ukuran botol kecil. Semenjak kejadian itu, saya dan Nur memutuskan untuk tidak lagi berprofesi sebagai porter. Apakah mereka tersesat atau meninggal karena telah terjadi sesuatu? Tanyaku penasaran. Hati rasanya tak puas bila belum mendapatkan jawaban atas apa yang sebenarnya menimpa kedua pendaki itu. Kamu beneran ingin tahu? Tanya Pak Cek padaku. Iya, jawabku singkat dan mulai menyimak dengan serius setiap penggalan kata dari cerita yang dikisahkan oleh Pak Cek. Kejadiannya terjadi di tahun 1997. Kedua pendaki itu bernama Dadang dan Nanang.
Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.